Shalom. Sekali lagi, Shalom. Berikan kemuliaan dulu buat Bapak kita. Hari baik, kesempatan baik sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan atas kebaikan Bapa, kebaikan Tuhan Yesus, kita boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk melakukan ibadah syukur penempatan rumah baru dan anniversary keempat untuk Mr. dan Mrs. Yoga. Sebelum ibadah kita mulai, saya minta dengan sangat untuk mengecilkan volume HP Anda atau di silent gitu ya, biar kita bisa sama-sama fokus untuk benar-benar beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada sore hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Kami bersyukur kepadamu hari ini ya Bapa. Langit kelihatan cerah, para malaikat turun naik. Nah, opotesi, okonemi olehim, karena Allah ada di tengah-tengah kita. Kami berdoa, satukan iman kami sesuai dengan firman-Mu. 2-3 orang berkumpul atas namamu, maka roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Maka kami hari ini berdoa Tuhan, bahwa hari ini adalah 4 tahun dari pernikahan daripada Yoga Tuhan Sutanto. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja, dan juga Jessica Intan. Kami sangat bahagia Tuhan. Kami ingat pada waktu itu Yoga masih kecil. Kami tidak mengira bahwa kami menjadi satu hati, seiman, seias kata dalam perjuangan. Kami sangat bersyukur sekarang dia memiliki pasangan hidup. 4 tahun ini tidak mudah Tuhan. Tapi kami yakin dengan persatuan yang Engkau sudah pertemukan pendampingnya, Engkau akan memberikan kebahagiaan yang penuh. Kamu hanya karunia yang dari Allah, hanya itu olehim, dari kuasanya yang bekerja. Dan kami tahu rencana-Mu itu lebih indah dari rencana kami. Sekiranya Engkau memberkati Tuhan kehidupan mereka. Sekiranya Engkau memberkati Tuhan dalam rumah tangganya. Dan hujan berkat di dalam pekerjaannya juga. Dan Engkau berikan kesehatan dan panjang umurlah mereka. Karena kesetiaannya Engkau akan memberikan Tuhan tabur tua yang indah dalam kehidupannya, dan berikan momongan Tuhan bila Tuhan izinkan. Karena itulah yang kami harapkan. Demikian juga kami berdoa juga Tuhan untuk pemberkatan rumah ini juga. Kuasai kami,
urapi kami, Amin. menterai kami dengan darah-Mu, sehingga dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, Engkau yang menyucikannya dan Engkau yang mementeraikannya. Dan kami juga berdoa dari acara awal sampai akhir, tangan-Mu ikut campur tangan. Amin. Olehim asinama, olehim Allah ada di tengah-tengah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Tunggal yang percaya, mari kita sama-sama berkata, Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari bangkit berdiri, ayo joget ya. Mau joget biar tambah keringetan.
Nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan kasihnya. Kita semua adalah satu keluarga Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima taburan dari firman Engkau Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah.
apa yang benar, takkan membiarkan aku melangkah hanya sendirian. Oh, selalu ada bagiku, Bapa Bapakku, Bapa yang benar. Tapi yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Satu Bapakku, Bapa yang benar. Takkan kau iyakan aku melangkah hanya sendirian. Kami bersyukur Bapak, kami sungguh bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui adik kami Yoga dan istri ya Tuhan di tempat ini. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang luar biasa. Dan juga bagi setiap kami yang sudah menaikkan puji-pujian kepada Engkau, kami bersyukur. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Bapak Pendeta Yunus yang akan memberitakan firman. Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan, biarlah hikmat marifat turun atas hamba-Mu, memberi kekuatan baru di dalam kehidupan setiap kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Luar biasa. Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ngomong kanan kiri yuk. Kita semua adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Pertanyaan sore hari ini adalah kenapa kita kumpul di sini? Oh, ternyata ini adalah ibadah ucapan syukur ya. Saya percaya setiap ibadah ucapan syukur, orang yang melakukan ucapan syukur adalah orang yang selalu bersukacita. Amin. Baik yang mengadakan ucapan syukur maupun yang diundang ucapan syukur, semuanya pasti bersuka. Ayo, siapa di sini yang tidak bersukacita? Angkat tangan. Semua pasti bersukacita, amin. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal dan bersukacita dalam segala hal. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi ini satu paket saudara kasih Tuhan. Kalau kita berkata, aku mau mengucap syukur, tetapi kita tidak bersukacita dalam diri kita, maaf bicara, itu sama dengan bohong besar. Coba kita lihat wajah-wajah di sebelah kanan kiri saudara. Ceria enggak ini? Atau mungkin mengkerut semua? Saya percaya hari ini kita semua yang ada di tempat ini semuanya memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Karena semua bersukacita. Oleh sebab itu sebagai ayat dasar daripada ibadah ucapan syukur ini, saya bacakan di dalam 1
Tawarik 16 ayat 34 dikatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa. Ternyata saudara kasih Tuhan, bersyukur itu adalah sesuatu yang disukai Tuhan. Bersyukur itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, aku anak Tuhan, tetapi hidupnya tidak mengalami ucapan syukur, artinya orang itu cuma menggerutu saja, mengeluh saja, ya. Orang Jawa bilang sambatan terus. Ada di sini hidupnya sambatan terus. Kalau ada orang yang menggerutu saja, sambatan terus, itu adalah orang yang paling menderita di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dan hari ini, sore ini kita semua berkumpul di tempat ini, bukan hanya sekedar berkumpul, bukan asal-asalan berkumpul, apalagi arisan, bukan. Tetapi kita semua akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Secara khusus tuan rumah Yoga dan juga Intan dan keluarga besarnya, ini merupakan satu ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Pertanyaan sore hari ini adalah, kenapa harus mengucap syukur? Kenapa harus mengucap syukur? Alasannya yang pertama, orang yang mengucap syukur berarti dia mengakui kebaikan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengakui kebaikan Tuhan. 1 Tawarik 16:4 dikatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa? Sebab Ia baik. Siapa Ia? Tuhan. Berarti waktu kita mengadakan ucapan syukur dalam hidup kita, itu kita mengakui bahwa Tuhan itu baik. Seringkali kita menyala-nyalakan Tuhan, ya. Seringkali kita tidak ingat kebaikan Tuhan. Seringkali kita selalu komplain sama Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, sore ini, keluarga Yoga dan keluarga besarnya, dia mengakui bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Apa kebaikan Tuhan? Yang pertama, kebaikan Tuhan adalah sudah memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Menebus saudara dan saya. Siapakah kita ini? Kita ini adalah orang-orang yang mestinya binasa. Orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang mestinya saudara kasih Tuhan tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, Dia berikan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia korbankan nyawanya habis-habisan. Yang terbaik sudah diberikan. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita sama Tuhan, ojo hitung-hitungan. Siapa di sini yang mau sama Tuhan hitung-hitungan? Mau dihitung berapa? Enggak nututi. Ya. Saudara bernapas tiap hari? Halo, di sini siapa yang enggak bernapas? Semua bernapas, amin. Setiap hari saudara beli oksigen? Gratis. Ini ada Bu Dokter ya. Di rumah sakit kalau ada orang yang sudah masuk ICU, ya, sudah kena Senin Kemis, dikasih oksigen, bayar saudara. Coba saudara bayangkan, kalau tiap hari saudara disuruh bayar oksigen, sudah berapa juta, berapa miliar saudara. Semua saudara dapatkan secara gratis. Ya. Itu karena apa? Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Dia berikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita mengucap syukur. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan Tuhan baik? Selain kita diselamatkan, Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Amin. Keluarga Yoga selalu ditolong Tuhan. Buktinya sampai hari ini dia ada. Amin.
Setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan selalu tolong tepat waktunya. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong. Pemeliharaannya sempurna bagi setiap orang yang dikasihinya. Wow, saudara kasih Tuhan. Ya. Siapa di sini yang tidak pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Kita semua pasti ditolong Tuhan. Amin. Pertolongannya luar biasa. Pak, kenapa hidupku waktu ikut Tuhan kok semakin susah ya? Ada orang bertanya seperti itu. Apakah Tuhan tidak menolong saya? Dengan saya mau katakan sore hari ini, masalah tetap ada, pergumulan tetap ada. Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita. Amin. Jadi kalau kita punya masalah, punya pergumulan, punya sakit penyakit, jangan mengeluh, jangan menggerutu. Itu artinya Tuhan mau memberikan kebaikannya bagi saudara dan saya. Bagaimana kita berkata, aku mendapatkan mukjizat kalau kita tidak pernah sakit? Kalau ada orang berkata, aku barusan menerima mukjizat, kemudian ditanya, mukjizatnya aku mengalami mukjizat kesembuhan. Kesembuhan dari sakit apa? Aku gak pernah sakit. Gak mungkin. Jadi saudara alami sakit dulu, kemudian alami yang namanya mukjizat. Kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Yoga dan istri serta keluarga besar sangat-sangat sering mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Itulah sebabnya hari ini mereka mengadakan ucapan syukur. Yang ketiga, apa kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan terhadap keluarga di tempat ini adalah adanya pemeliharaan Tuhan yang sempurna di tempat ini. Amin. Wow, saudara, buktinya saudara kasih Tuhan. Ya, mereka disiapkan Tuhan tempat yang baru. Mereka ada sampai hari ini tanpa kekurangan satu apapun juga. Itu bukti Tuhan memelihara. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita semua tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia memelihara setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apa itu memelihara? Memelihara berarti melindungi. Memelihara berarti menjaga. Memelihara berarti mencukupi semuanya. Kalau sampai hari ini kita semua ada, itu karena pemeliharaan Tuhan. Saya masih ingat, ya, waktu masih kecil anak-anak saya seringkali saya bawa ke pasar ikan. Kemudian anak saya belikan ikan hias. Waktu ikan itu ditunjukkan kepada saya oleh pedagangnya cukup banyak sekali. Kemudian saya dari sekian banyak ikan itu, saya ambil cuma 2 ekor. Kemudian saya bawa pulang, saya taruh di akuarium. Nah, waktu saya taruh akuarium rumah, setiap hari ikan ini adalah tanggung jawab saya. Saya berikan makan. Ya, ikan ini nggak mungkin beli makan sendiri, nggak mungkin. Jadi yang beli makanannya adalah saya. Saya yang memberikan makan sama ikan ini. Kemudian satu kali ada seekor kucing melompat di atas meja, saudara. Dia tangannya sudah begini di akuarium. Artinya adalah kucing ini mau makan daripada ikan ini. Pada waktu saya melihat itu, maka dengan cepat saya langsung ambil pentungan, tak pukul kucing itu lari, saudara. Nah, kenapa? Karena ikan ini adalah tanggung jawab saya dalam pemeliharaan saya. Demikian pula saudara dan saya, kita semua di tempat ini, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita sudah dipilih oleh Tuhan dari tempat yang lama, dipilih Tuhan, dikeluarkan, ditaruh tempat yang baru, yaitu kerajaan Allah. Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan saudara dan saya, Tuhan yang menjaga. Jika ada sesuatu yang akan mengganggu saudara, membinasakan saudara, maka saudara bukan saudara yang berperang, tapi Tuhan yang berperang untuk saudara. Itulah yang disebut dengan pemeliharaan.
Dan buktinya adalah sampai hari ini kita semua ada, dan keluarga ini masih ada sampai hari ini. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Dari 3 item ini itulah bicara tentang kebaikan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita mengucap syukur? Alkitab berkata, dikatakan demikian. Tetap di dalam 1 Tawarik 16:4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab yang pertama, Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Kasih setianya. Jadi saudara kasih Tuhan. Yang kedua, alasan kita untuk tetap mengucap syukur itu karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Amin. Inilah dasar pengharapan kita kepada Tuhan. Kasih dan setia Yesus itu adalah dasar pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Kasihnya luar biasa. Kalau teman bisa meninggalkan kita, saudara bisa meninggalkan kita, sahabat bisa meninggalkan kita, suami bisa saja meninggalkan kita, istri pun juga bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena apa? Kasih setianya luar biasa. Tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Itulah kasih setia Tuhan, jangan kasih Tuhan. Penyertaannya sungguh sempurna. Oleh sebab itu keluarga di tempat ini itu mendapatkan kasih setia Tuhan. Tuhan selalu ada beserta keluarga di tempat ini, beserta Yoga dan istrinya. Ya, saudara lihat di dalam Mazmur. Ya. Di dalam Mazmur pasal yang 23 ayat yang pertama sampai 6 dikatakan demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau Tuhan besertaku. Gagahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan limpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mazmur 23 ini berbicara tentang bagaimana waktu itu Daud, saudara kasih Tuhan, dikejar-kejar, dan dia mengalami satu keadaan yang terjepit. Ya. Dia dikejar-kejar oleh Absalom. Dia dalam penderitaan. Dia tidak lagi punya jalan keluar. Tidak ada orang yang bisa diminta tolong. Dan hari itulah dia memposisikan Tuhan sebagai gembalanya. Wow. Dan dia sebagai dombanya. Dia menganggap Tuhan sebagai gembala yang bertanggung jawab atas dirinya, yang menyertai Daud sampai ke karang tujuh. Ya. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang ditinggalkan teman saudara, ada yang ditinggalkan oleh sahabat saudara, ada yang ditinggalkan oleh suami atau istri. Ya. Semua bisa meninggalkan saudara. Tapi dengar baik saudara ini, ada satu pribadi yang sungguh-sungguh sangat setia, namanya Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia setia. Dia menjaga, mendampingi. Boleh orang lain boleh meninggalkan, tapi Yesus tetap setia. Amin. Meskipun seringkali kita tidak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Oleh sebab itu, karena Tuhan sudah sangat setia, sebaiknya, alangkah baiknya kita semua itu tetap setia kepada Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Jadi kasih
kasih setia Tuhan tidak terukur, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dan apapun juga, karena kasih setianya tidak terbatas. Alkitab berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia berikan siapa? Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bagi saudara dan saya, supaya kita tidak binasa. Dan saya percaya kasih itu tetap ada sampai hari ini. Kesetiaan Tuhan tetap ada, meskipun secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi kita percaya Immanuel, Tuhan beserta saudara dan saya. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Dia tidak pernah tinggalkan. Kesetiaannya luar biasa. Begitupun juga kepada Yoga dan istrinya, ya, yang hari ini memperingati 4 tahun pernikahan. Ini bukti bahwa kasih setia Tuhan ada di dalam keluarga Yoga dan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Seringkali kita lah yang meninggalkan. Seringkali lah kita ini yang berubah posisi. Tapi seringkali kita menyalah-nyalakan Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang suami istri. Seorang suami bekerjanya jadi sopir angkot. Setiap hari dia nyopir angkot. Kemudian satu kali istrinya bilang kepada suaminya, "Pak, besok aku mau ikut kemana? Ikut narik," gitu. Jadi istrinya ikut narik, saudara, mau ikut kerja. Ya sudah, kamu duduk di samping. Waktu dia berangkat pertama kali, di depan ada sepasang muda-mudi yang sedang pacaran. Kemudian dia berhentikan angkot itu dan mereka masuk dalam angkot itu. Angkot yang masih kosong, ini penumpang pertama. Waktu dia sudah mulai jalan angkotnya, anak muda-mudi ini bersenda gurau, guyonan, cekikian kira-kira begitu ya, cubit-cubitan, peluk-pelukan ya. Kemudian si istri ini melihat ke belakang dan berkata kepada suaminya, berkata begini, "Pak, kesini dekat-dekat saya, jangan jauh-jauh ke sana. Lihat, aku kepingin mesra seperti penumpang di belakang." Saudara, suaminya berkata begini, "Bu, saya tidak pernah bergeser dari posisi saya. Saya dari tadi tetap pegang kemudi, nyetir, konsentrasi. Justru yang menjauh adalah kamu yang bergeser jauh dari aku." Saudara kasih Tuhan, seringkali kita seperti ibu ini. Posisi kita yang seringkali bergeser, tetapi selalu nyalakan Tuhan, ya, mengatakan, "Tuhan jangan jauh-jauh dari saya." Justru yang menjauh itu adalah kita. Tuhan dari dulu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, posisinya tidak pernah berubah. Dia dulu Tuhan, hari ini Tuhan, besok pun juga tetap Tuhan. Amin. Tidak pernah berubah. Maka oleh sebab itu, setialah tetap pada Tuhan. Kasih Tuhan setia sampai kapanpun juga, tidak pernah habis. Kasih setianya luar biasa. Dan saya percaya keluarga di tempat ini diberkati bukan cuma hari ini. Kalau Tuhan sudah berkarya, sesuatu yang baik terjadi di tempat ini, kesetiaan Tuhan terjadi di tempat ini, maka penyertaan Tuhan akan terus sempurna untuk selama-lamanya atas keluarga tempat ini. Apa yang dirindu-rindukan, apa yang diingin-inginkan, apa yang menjadi kerinduan dalam hatinya, saya percaya satu kali saat Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk keluarga Yoga di tempat ini. Amin. Mari kami berdiri. Saya undang WL masuk ke depan. Haleluya. Saya undang saudara kami berdiri semua. Amin. Kami selalu bersyukur. Kau menyertai selama ini. Ku berterima kasih.
Yoga dan istri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau begitu baik, sungguh baik, amat baik terhadap keluarga Yoga dan kita. Sampai hari ini pemeliharaan sempurna atas mereka, dan penyertaan Tuhan sempurna atas mereka, dan setiap Tuhan juga sempurna atas mereka. Dan kami percaya Engkau nyatakan bukan cuma sampai hari ini. Kalau Engkau sudah memulai, Engkau terus akan melanjutkan karyamu atas keluarga Tuhan ini, Tuhan, khususnya pada Yoga dan kita. Dan ada satu hal yang mereka sedang rindu-rindukan, itu adalah otoritas Tuhan. Engkau yang berkuasa, kiranya belas kasih Tuhan turun atas mereka. Di usia pernikahan yang 4 tahun ini, Tuhan, kiranya belas kasih itu turun atas Yoga dan kita. Kau berikan satu usaha bagi mereka, ngomongan yang baik, yang takut Tuhan, yang Tuhan memberkati di dalam hidup. Tuhan memberkati buah kandungan daripada ini. Kalau selama ini sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan nyatakan mujizat nyata dalam nama Yesus. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi ini. Kuasa Tuhan bekerja atas keluarga kita. Dan kami akan menyaksikan ada satu kesaksian yang luar biasa atas diri Yoga dan kita. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami semua, dan khususnya keluarga besar tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam satu nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Kemuliaan kita. Haleluya. Ya, shalom, puji Tuhan. Ya, ucapan syukur yang sangat luar biasa. Kita keluarga dari Yoga sudah mengucap syukur. Permintaan dari Bapak Yoga dan Ibu Intan, dia juga rindu untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kiranya kita semua pun juga memiliki satu kerinduan yang sama untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus kita semua. Mari saya undang untuk hamba-hamba Tuhan yang mewakili membagikan roti dan anggur bisa masuk ke depan. Saya akan berdoa dahulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu, buat penyertaanmu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Buat ibadah pada sore hari ini Tuhan, Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Tuhan, ini kami rindu memperingati pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan kudus Tuhan. Juga Kau sucikan, kuduskan Tuhan anak-anak-Mu, hamba-Mu yang melayani dalam membagikan roti dan anggur. Terkhusus juga Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima Tuhan. Mari kita yang siap untuk melakukan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama katakan kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
kita rindu memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kiranya dalam perjamuan ini kita akan dipulihkan, mujizat akan terjadi buat setiap pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Saya akan baca firman buat jemaat tempat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bawah hatimu, kita terfokus sama Tuhan. Kiranya lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Tuhan sungguh sangat baik. Dia akan melawat kita semua, terkhusus buat keluarga tempat ini, Bapak Yoga dan Ibu Jessica Indah. Kiranya kau lawat, kau urapi, kau jamah. Saya undang untuk Pastor Maria Magdalena. Untuk kita memulai, kita akan mengurapi rumah yang telah dipercayakan kepada Yoga dan Ibu Intan. Saya undang, kita terus fokus sama Tuhan agar lawatan Roh Kudus benar-benar terjadi. Dia jamah sekali hidup. Fokus sama Tuhan. Rasakan lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Kiranya dengan kita terfokus sama Tuhan, mujizat akan terjadi. Lawatan Roh Kudus akan terjadi di tempat ini. Dalam hamba
hari ini. Mengapa aku memberkati rumahmu? Ahatuma, kau biar, akulah air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, halu dinama, dia akan ada pembaruan dalam hidupnya. Demikian juga tanah yang kami punya, karena kami asalnya dari tanah. Yesuslah penjunan kami. Biarkanlah pembentukan ini di dalam rumah tinggal kita. Ada Yesus tinggal di dalam rumah kita selama-lamanya. Jadi saudara, ketika kita menyanyikan Dia Jama, mari kita mengundang rohnya untuk mengurapi tubuh roh jiwa kita. Kalau kita hanya dari lidah saja dan bibir kita tidak akan merasakan dari Tuhan. Dia akan menghangatkan seluruh tubuhmu walaupun posisi panas. Dia akan menyegarkan hatimu walaupun hatimu terluka. Dia akan memberkati hidupmu ketika kamu kekurangan. Dia akan memberikan kesembuhan kepadamu ketika kamu sakit. Maka itu saudara, mari pujian ini mengangkat kita untuk masuk di dalam doa pemberkatan tambah. Tidak berulang sekali lagi dan buka hatimu sekali lagi. Kita akan nyanyikan dari awal. Yesus Setelah peran ya saudara, nikmati kata-katanya. Amin, amin. Dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu dengan iman. Semua persoalanmu akan berubah. Dan kita akan tahu bahwa Yesuslah semua jawaban itu dalam hidup kita. Yesus zaman jadi baru. Sekali lagi Dia zaman dengan segenap hidupku Dia zaman. Terima kasih Tuhan. Semua hamba dan tim doa saya, angkat tangan, arahkan kepada air dan tanah ini. Pujian tetap berkumandang dalam nama Yesus Kristus. Maka tanah dan air ini dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, sehingga mengalirlah rohmu dan mungkin malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat penerang menjaga tempat ini dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Di dalam nama Tuhan, maka kami percaya Engkau berkarya. Sekarang penguasa roh yang ada di dalam rumah ini, keluar, lepaskan penguasa yang bukan dari Tuhan, keluar, lepaskan penguasa yang tidak baik, keluar, lepaskan semuanya dan semuanya dari depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Tuhan sudah kuduskan dengan para malaikatnya, memakai kemuliaan Tuhan, mengurapi dengan kuasa Tuhan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami siap dimenterai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah Tunggal. Maka kami akan mengurapinya. Mari saudara, sama dengan firman, tangan kanan saudara taruh di dahi saudara, memakai tanda salib atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau mementeraikan kami sehingga penguasa roh-roh itu ketika diusirnya tidak akan menempel kepada kami. Darahmu sudah mensucikannya oleh biru-biru di atas kayu salib, sudah mementeraikannya. Demikian juga tempat ini, Engkau kuduskan Tuhan, rumah yoga dan intan, kuduskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon juga Mama daripada yoga, kalau Mama daripada Papa Mama orang tua daripada intan juga maju ke depan supaya Engkau mementeraikan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga maka kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau bungkus pada darah-Mu, maju ke depan. Karena keluarga Allah semuanya hadir, karena keluarga Allah semuanya disatukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Allah. Engkau memberkati orang tua yoga Tuhan, karena inilah dia yang melahirkannya dan mendidiknya sehingga semuanya sesuai dengan rencana. Demikian juga Engkau mementeraikannya juga Tuhan. Intan Tuhan, keluarganya Tuhan, biarlah Engkau juga memberkatinya dan memakainya. Tutup dengan darah-Mu, darah Yesus mementeraikannya, tutup dengan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau membuka jalan. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus, maka kami siap untuk mengurapi
Kami serahkan semuanya Tuhan. Saudara, pimpinan pujian ini saya serahkan kepada hambanya, dan saya akan melanjutkan beberapa mulai dari atas sampai semuanya. Tuhan Allah memberkatinya. Sebelumnya kembali saya undang untuk jemaat bisa bagi berdiri, kita tutup ibadah syukur hari ini. Silakan Pastor Syukur. Tuhan berkenan memberkati umat keluarga-Mu.
ibadah ucapan syukur pada hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, terlebih keluarga Koyoga dan Ceintan Tuhan, yang pada hari ini mengucap syukur hari ulang tahun pernikahan yang ke-4 tahun, dan mengucap syukur buat rumah yang baru, rumah yang diberkati Tuhan. Berkati hidup rumah tangga dari keluarga Koyoga Ceintan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi rancangan Tuhan, Tuhan memberkati atas keluarga Koyoga dan Ceintan. Demikian rumah ini Tuhan. Biarlah rumah ini penuh kemuliaan Tuhan. Rumah ini penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Rumah ini penuh sukacita Tuhan. Rumah ini penuh mujizat yang datangnya daripada Tuhan. Rumah ini penuh berkat Tuhan yang melimpah. Berkati tetangga kanan kiri, depan belakang. Biarlah setiap orang yang datang ke rumah ini dan melihat rumah ini, di situ orang-orang itu boleh melihat bahwa Tuhan Yesus ada atas rumah ini. Terima kasih banyak Bapak. Bukan hanya keluarga Ceintan dan Koyoga yang diberkati, tapi setiap kami yang hadir pada acara pemberkatan rumah dan pengucapan syukur ulang tahun pernikahan Koyoga dan Ceintan yang ke-4 ini diberkati Tuhan semua. Terima kasih banyak Bapak. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, keluarga ini sudah menyediakan berkat secara jasmani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat jasmani yang disediakan oleh keluarga Koyoga dan Ceintan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati apa yang menjadi jerih lelah dari keluarga Koyoga dan Ceintan ini Bapak. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, mari katakan amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami mengundang untuk saudara juga hamba Tuhan langsung masuk ke dalam rumah Bapak Yoga untuk menikmati konsumsi yang telah disediakan. Silakan. Untuk jemaat bisa duduk sebentar karena keluarga dari Yoga dan Intan akan memberikan hadiah. Mau hadiah enggak? Kalau Mas, mau berikan mau hadiah enggak? Silakan buat pendeta dan hamba Tuhan, juga saudara keluarga dari Pastor dari Yoga dan Ibu Intan bisa masuk ke rumah sebelah kiri. Saya ulangi lagi ya. Mau hadiah enggak? Apa boleh? Apa boleh? Saudara apa boleh? Ya wis, biar semangat saya undang untuk bagi berdiri jemaatnya. Kita nyanyi dulu 1-2 lagu. Ayo saya undang untuk bagi berdiri. Kalau enggak joget nanti enggak enak nanti ya. Nanti habis itu bagi hadiah terus kita makan bersama. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papa lima enam, derek Gusti ya sing temen. Pitu watu sama, derek Gusti aja sembrono. Semua jangkep, derek Gusti pasti selamat. Ayo semangat ya, kita mulai. Siji belum telu, ayo kanca padha melu. Papa lima enam, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. Semua jangkep, derek Gusti mesti selamat.
Ya, ayo dipilih lagi. Semua ini loh, dia 20. Sudah, Pak 20. Ayo, silakan Yoga sama Ita bisa membagi hadiahnya. Baris, sudah baris. Yang belum dipilih duduk, yang sudah dipilih, yang belum dipilih duduk, sudah duduk. Nanti pelayan akan membagikan konsumsi ya, duduk. Oke, ya tante, beneran tante jadi saksi, tante jadi saksi ayo ke depan tante bener ya ini tante. Tunggu, ayo Yoga maju Yoga maju. Tante yang jadi saksi ini bener orang yang dipilih. Nanti kalau lebih dari 20 saya akan menjawab loh tante. Langsung mundur, yang dapat langsung mundur, yang dapat langsung mundur, yang dapat langsung mundur. Ayo yang dapat langsung mundur. Sabar, jangan berebut, tunggu.